Jejak supply and demand dari institusi adalah area yang cukup menarik untuk kita manfaatkan sebagai peluang entry dengan win rate dan risk reward yang tinggi. Namun, bagaimana cara kita menemukan area supply demand dari institusi? Jadi, seperti pada materi kita sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa area supply demand ada 3 macam, yaitu support resistance, area rally base rally dan drop base drop, dan area order block. Seperti contoh pada chart ini, kita bisa melihat harga membentuk area support resistance di sini. Dan fakta harga membentuk key level support resistance, karena adanya dorongan momentum supply, dan demand besar dari institusi, sehingga mampu membalikan harga dan membentuk area support resistance. Dan saat harga kembali pada area support dan resistance, harga akan bertemu dengan demand dan supply dari masa lalu, yang kemungkinan akan kembali mendorong harga dari area ini. Dan momentum buyer dan seller ini bisa ditandai oleh kandel momentum, seperti bullish engulfing pada area demand support, dan bearish engulfing pada area supply resistance. Kemudian area supply demand yang kedua adalah area rally base rally dan drop base drop. Seperti pada contoh pada chart ini, kita bisa melihat harga bergerak naik dengan kencang, kemudian bergerak sideways yang ditandai beberapa kandel kecil di sini, dan kembali naik dengan kencang. Jadi kita baru saja menemukan pola rally base rally di sini. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari pola rally base rally ini, menandakan demand masuk dari area ini. Kemudian, pada chart ini, kita bisa melihat harga bergerak turun dengan kencang, kemudian terjadi sideways yang ditunjukkan oleh kandel kecil di sini, yaitu kandel dengan ukuran body di bawah 50% dari keseluruhan kandel. Kemudian harga kembali turun dengan kencang, sehingga menciptakan pola drop base drop di sini. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari titik ini, menandakan adanya supply besar masuk dari area ini. Selanjutnya adalah area order block. Order block adalah satu opposite kandel terakhir sebelum pergerakan impulsif. Seperti contoh pada chart ini, kita bisa melihat kandel merah terakhir sebelum terjadi pergerakan impulsif naik. Maka kandel ini adalah kandel order block. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari order block ini. Kemudian pada contoh di sini, kita bisa melihat kandel hijau terakhir sebelum pergerakan impulsif turun. Maka, kandel hijau ini adalah kandel order block. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari area order block ini. Sekarang, setelah kita mengetahui macam-macam area supply demand, lalu, kenapa banyak area supply demand yang ditembus? Bagaimana cara menemukan area yang valid? Dan bagaimana cara kita menggabungkan 3 area supply demand tadi menjadi satu strategi? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Jadi, pada video kita kali ini adalah lanjutan dari materi supply demand kita sebelumnya, yaitu, strategi konfirmasi entry pada 3 area supply demand, seperti support resistance, RBR dan DBD, dan order block, dengan stop loss tipis dan akurasi yang tinggi. Dan karena materi ini cukup advance, jadi saya sarankan untuk tidak skip-skip video ini, agar kalian mendapatkan manfaat penuh dari materi ini. Jadi, seperti pada materi kita sebelumnya, di sini kita akan mencari area supply demand yang kuat, yaitu area SND yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Namun di sini kita akan menandai beberapa area sekaligus, yaitu area base, seperti RBR dan DBD, area order block, dan area support resistance. Karena kita tidak tahu harga akan memantul dari titik mana. Bisa jadi harga menghormati area base, order block, atau support resistance. Namun kita tidak akan langsung entry pada area ini. Melainkan, kita akan melakukan konfirmasi entry pada area-area ini, untuk memastikan area mana yang akan dihormati. Jadi saat harga kembali ke salah satu area ini, di sini kita zoom ke time frame yang lebih kecil, untuk mencari momentum dari kandel engulfing. Namun pada strategi ini kita hanya akan mencari engulfing yang kuat, atau engulfing lemah yang diikuti konfirmasi. Lalu, seperti apa yang dimaksud engulfing yang kuat, atau engulfing lemah dengan konfirmasi? Jadi, perhatikan pada contoh engulfing di sini. Sekarang, pada gambar ini, pada bagian kanan, di sini kalian akan melihat engulfing yang kuat. Dan di sebelah kiri, kalian akan melihat engulfing lemah dengan konfirmasi. Sekarang perhatikan, pada bullish engulfing yang kuat ini, body dari kandel hijau benar-benar close di atas dari ekor dari kandel merah sebelumnya, menandakan momentum buyer sangat kuat, dan seringkali menyisakan area imbalan di sini. Dan pada strong bearish engulfing, body dari kandel merah benar-benar menutupi ekor dari kandel hijau sebelumnya, dan close di bawah ekor dari kandel sebelumnya, menandakan momentum seller sangat kuat.
Dan pada sebelah kiri, kita bisa melihat bullish engulfing yang lemah, karena kandel hijau ini hanya close di atas bodi dari kandel merah sebelumnya, namun masih close di bawah dari ekor kandel sebelumnya. Artinya momentumnya kurang kuat. Jadi pada bullish engulfing yang lemah, kita masih memerlukan konfirmasi dari kandel hijau setelahnya. Kemudian pada bearish engulfing yang lemah, body kandel tidak close dan menutupi di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya, menandakan momentum seller kurang kuat. Jadi, kita masih memerlukan kandel merah terbentuk setelahnya. Sekarang, saat harga kembali ke area ini, di sini kita akan mencari bullish engulfing yang kuat, atau engulfing lemah dengan konfirmasi. Namun di sini kita tidak akan langsung entry setelah engulfing terbentuk. Melainkan, kita akan pasang buy limit pada body dari kandel merah di sini, sehingga stop loss kita akan jauh lebih sempit, dan target profit kita akan lebih mudah dicapai. Dan seringkali harga akan melakukan pullback, sebelum melanjutkan momentum utamanya. Jadi, pada strategi ini kita akan menggunakan dua time frame. Satu time frame besar untuk menentukan tren dan area supply demand, dan time frame kecil untuk memperkecil area dan mencari momentum dari engulfing. Jadi, jika area SND di TF Daily, maka entry momentum di H1. Jika area SND di TF H4, maka entry momentum di M15. Dan jika area di TFH1, maka entry konfirmasi momentum di M5. Kemudian, pada strategi ini kita hanya akan follow trend. Dan untuk menentukan tren, di sini kita akan menggunakan EMA 50 dan EMA 200. Jadi, jika EMA 50 di atas EMA 200, maka kita sedang berada dalam uptrend, dan kita akan fokus mencari area demand order block, RBR, dan area support, dan hanya entry posisi buy. Dan jika EMA 50 di bawah EMA 200, maka kita sedang berada dalam downtrend, jadi kita akan fokus mencari area supply order block, DBD, dan area resistance, dan hanya entry posisi sell. Jadi seperti contoh pada chart Euro USD H1 di sini. Kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, maka kita sedang berada dalam uptrend. Jadi, kita akan mencari area demand. Dan di sini, kita bisa melihat harga sudah terjadi break of structure. Dan kita bisa melihat area order block yang diikuti imbalan, jadi kita akan tandahi area ini. Dan di bawahnya, kita juga bisa melihat dua area rally base rally yang diikuti area imbalan, maka kita tandai juga area ini. Terakhir, kita bisa melihat area support di sini, karena harga turun, berhenti, dan kembali naik dari titik ini. Jadi kita tandai area support ini. Kemudian kita akan memperkecil area-area ini, agar kita mendapatkan area yang lebih presisi. Caranya, kita zoom ke M5, karena pasangan H1 adalah M5. Kemudian, kita akan menandahi area imbalan pada time frame M5 ini. Dan karena ini uptrend dan kita akan mencari entry posisi buy, maka demand premium kita adalah bearish candle paling bawah yang diikuti imbalan. Jadi kita perkecil areanya hingga candle merah ini. Dan begitu juga dengan area di bawahnya. Sekarang, mari kita kembali ke H1. Di sini kita sudah memiliki area demand yang sudah diperkecil, dan kalian juga bisa memasang alarm pada area ini. Kemudian, saat harga kembali ke area ini, di sini akan kita zoom ke M5 untuk mencari momentum dari bullish engulfing. Sekarang perhatikan, harga membentuk bullish engulfing pada area ini, menandakan adanya momentum buyer pada area ini. Namun, momentum engulfing ini masih lemah, karena kandel hijau ini hanya close di atas dari body dari kandel merah, dan masih close di bawah ekor dari kandel merah. Artinya, momentum buyer kurang kuat. Jadi, kita masih harus menunggu konfirmasi dari kandel hijau setelahnya. Selanjutnya, kita bisa melihat kandel hijau muncul dan close di atas engulfing ini. Artinya momentum engulfing sudah terkonfirmasi. Jadi, kita akan memasang buy limit pada body dari kandel merah ini. Dan ingat, untuk buy limit, maka limit order kita akan kita tambahkan spread. Cara ini dilakukan, karena saat kita melakukan entry buy, maka kita tidak akan mendapatkan harga asli dari market, namun kita akan mendapatkan harga as, yaitu harga aktual ditambah spread. Dan untuk spread akan berbeda-beda, tergantung broker dan jenis akun yang kalian gunakan. Jadi kalian perlu cek spread broker pada aplikasi MetaTrader kalian. Seperti contoh pada salah satu akun yang saya gunakan, di sini saya menggunakan broker Exness dengan jenis akun raw spread. Sekarang perhatikan pada bagian spread di sini. Dan karena broker yang saya gunakan ini adalah broker dengan 5 digit, maka angka 1 di sini mengartikan 0,1 pips.
Jadi jika angkanya adalah 10, maka akan diartikan 1 pips. Dan pada pair Euro USD, kita bisa melihat spreadnya tidak lebih dari 1 pips. Maka, biasanya akan saya genapkan ke atas, jadi di sini saya anggap spreadnya adalah 1 pips. Namun, minusnya pada akun low spread seperti ini, kita biasanya akan dikenakan komisi, sebagai pengganti spread, dan itu tergantung dari kebijakan dari masing-masing broker yang kalian gunakan. Dan pada akun Exness Raw Spread saya ini, komisinya adalah $7 per lot pada satu kali open dan close posisi. Jadi jika saya open posisi 2 lot, maka $7 akan dikalikan 2. Namun, saya pribadi lebih suka komisi, daripada spread yang lebar, karena seringkali order limit kita tidak ter-trigger karena spread, atau SL kita tersentuh karena spread. Jadi pada setup kita di sini, pada buy limit akan saya tambahkan spread 1 pips, atau angka 10 pada broker 5 digit. Dan untuk stop loss adalah swing low dikurangi 50% dari nilai ATR. Dan untuk melihat ATR, kalian arahkan mouse kalian pada candle entry kita, dan perhatikan angka yang muncul pada ATR. Maka, stop loss akan kita kurangi dengan setengah dari nilai ini. Dan untuk target profit sebenarnya bebas, jadi sesuaikan dengan psikologi kalian, karena semakin tinggi RR maka win rate akan semakin rendah dan akan lebih sering terjadi SL beruntun. Namun pada contoh ini saya hanya akan menggunakan TP 1:5. Perhatikan, harga menyentuh buy limit kita, dan hit target profit kita. Jadi, transaksi ini berakhir profit. Sekarang, saat kita kembali ke H1, kita bisa melihat harga kembali terjadi break of structure. Dan di sini kita bisa melihat demand order block yang diikuti area imbalan, maka kita tandai, dan perkecil area ini. Sekarang, saat harga kembali ke area ini, kita bisa melihat wick engulfing yang diikuti konfirmasi. Maka kita akan pasang buy limit pada body dari candle merah ini, dan ditambah spread. Untuk stop loss dan target profit rule-nya tetap sama. Dan transaksi ini berakhir stop loss. Kemudian harga kembali membuat strong engulfing. Dan saat kita kembali ke H1, area ini belum benar-benar break, dan pada area ini belum terkena TP, maka area ini masih valid. Dan karena ini adalah strong engulfing, artinya momentum buyer sangat kuat, jadi kita akan langsung memasang buy limit di sini dan ditambah spread. Dan untuk TP dan SL, rule-nya tetap sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian harga bergerak turun, dan menyentuh area RBR ini, dan di sini kita bisa melihat wick bullish engulfing yang diikuti konfirmasi. Jadi kita set buy limit kita pada candle merah ini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir stop loss. Kemudian harga turun dan menyentuh area RBR di bawahnya. Dan di sini, kita bisa melihat engulfing yang kuat. Maka, kita akan set buy limit kita pada body dari candle merah ini, dan ditambah spread. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir TP5. Dan harga terus naik. Jadi, 3 kali TP, dan 2 kali SL, pada RR 1:5, maka kita mendapatkan 13R. Sekarang, untuk posisi sell. Dan kita akan mengaplikasikan teknik ini pada market yang cukup acak, seperti market sideway, karena pada real market, terkadang kita menemui kondisi market yang sangat rumit. Dan di sini, saya menggunakan chart gold H1. Dan di sini kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, artinya market sedang downtrend. Jadi kita hanya akan mencari area supply dan entry posisi sell. Kemudian di sini harga telah terjadi break of structure, dan di sini kita bisa melihat area DBD, dan order block, yang diikuti area imbalan. Maka kita tandai area ini.
Dan di atasnya kita bisa melihat area resistance, karena harga bergerak naik, berhenti, dan turun dari area ini, jadi kita tandai area resistance ini. Sekarang, akan kita perkecil areanya. Caranya, kita zoom ke M5, karena pasangan H1 adalah M5. Dan di sini kita bisa melihat area imbalan, dan supply premium kita adalah candle bullish paling atas, yang diikuti area imbalan. Jadi kita perkecil areanya hingga candle hijau ini. Begitu juga area supply di atasnya. Jadi, saat kita kembali ke H1, di sini kita bisa melihat area supply yang sudah diperkecil, dan kalian bisa memasang alarm pada area ini. Sekarang, saat harga kembali ke area kita, maka kita zoom ke M5 untuk mencari momentum engulfing. Kemudian di sini, kita bisa melihat strong bearish engulfing, menandakan adanya momentum seller yang kemungkinan akan mendorong harga kembali turun dari area ini. Jadi kita akan pasang sell limit pada body candle hijau ini. Dan ingat, untuk posisi sell, maka stop loss adalah swing high, ditambah 50% nilai ATR, dan ditambah spread. Cara ini dilakukan karena saat kita memasang SL dan TP, pada posisi sell, maka entry kita akan berada pada harga aktual atau harga bid, namun SL dan TP kita akan berada pada harga as, yaitu harga aktual yang ditambah spread. Jadi kita akan cek spread pada broker yang kita gunakan. Jadi, kita akan cek pada aplikasi MetaTrader, untuk melihat berapa spread pada pair yang kita gunakan. Dan untuk market gold atau XAUUSD, nilai 1 pips dihitung dari satu angka di belakang koma. Jadi seperti contoh di sini, pada chart XAUUSD, pada broker Xnes akun raw spread yang saya gunakan, spreadnya adalah 0,63 pips atau saya bulatkan ke atas, menjadi 1 pips. Dan ingat, pada akun yang saya gunakan ini tergolong akun spread rendah, atau zero spread, maka pada akun ini saya akan dikenakan komisi $7 per lot pada satu kali open dan close market, sebagai pengganti spread. Jadi di sini, untuk stop loss sell kita adalah swing high, ditambah 50% nilai ATR, ditambah 1 pips. Dan untuk target profit bebas, namun, pada demonstrasi ini saya akan mentargetkan 5 kali dari jarak stop loss. Dan transaksi ini berakhir stop loss. Kemudian harga naik dan menyentuh order block di atasnya. Jadi, kita zoom ke M5 untuk mencari momentum bearish engulfing. Dan di sini kita bisa melihat wick bearish engulfing yang sudah terkonfirmasi. Jadi kita akan pasang sell limit pada body dari candle hijau ini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan sekali lagi, transaksi ini berakhir stop loss. Dan loss beruntun seperti ini memang akan kita alami, dan disinilah mental kita akan diuji. Kemudian harga terus naik dan menyentuh resistance di atasnya. Namun, harga tidak membentuk bearish engulfing, maka kita tidak akan entry di sini. Kemudian harga terus turun, dan di sini kembali terjadi break of tractor. Dan di sini kita bisa melihat supply order block yang diikuti area imbalan, dan di atasnya kita juga melihat area resistance, maka kita tandai area ini. Kemudian kita zoom ke M5 untuk memperkecil areanya. Saat harga beberapa kali menyentuh order block ini, harga tidak menunjukkan momentum bearish engulfing, maka kita tidak akan entry pada area ini. Kemudian harga naik dan menyentuh area resistance di atasnya. Kemudian, di sini kita bisa melihat harga membentuk wick bearish engulfing yang diikuti oleh candle konfirmasi. Menunjukkan momentum seller sudah terkonfirmasi. Jadi, kita akan pasang sell limit kita pada body dari candle hijau ini. Untuk SL dan TP-nya tetap sama. Harga masuk ke limit order kita, dan turun menuju target profit kita. Maka, transaksi ini berakhir profit. Dan saat kita kembali ke H1, di sini kita bisa kembali melihat supply order block yang diikuti area imbalan dan terjadi break of structure. Dan karena area ini sangat dekat dengan area resistance, maka akan saya tandai hingga resistance ini. Kemudian kita zoom ke M5 untuk memperkecil areanya.
Kemudian, saat harga kembali ke area ini, di sini kita bisa melihat strong bearish engulfing. Jadi kita akan pasang sell limit pada body dari candle hijau ini. Untuk SL dan TP, rulenya sama. Harga langsung masuk ke sell limit kita, dan hit target profit kita, dan transaksi ini berakhir profit. Jadi, 2 kali SL, dan 2 kali TP, pada RR 1:5, maka kita mendapatkan 8R. Sekarang, kita sudah melihat kondisi loss dan kondisi profit dari strategi ini. Jadi, kunci keberhasilan dari suatu strategi, adalah terletak pada risk-reward, dan konsistensi. Maka dari itu, selalu gunakan risk-reward yang terukur dan seimbang, serta sesuaikan dengan karakter psikologi kalian masing-masing. Saran saya, untuk risiko jangan melebihi 2% per transaksinya, dan jika kalian masih baru, kalian bisa memulai dari 0,5% risiko per transaksi di awal, agar saat terjadi loss atau loss beruntun, mental kalian tidak kacau. Karena faktanya, 95% trader gagal bukan karena strategi atau pengetahuan mereka, namun karena psikologi dan money management mereka berantakan. Dan jika hari ini kalian masih bingung cara menentukan lot atau resiko per transaksi, kalian bisa menonton materi kita sebelumnya, tentang psikologi anti-margin call, dan rumus menentukan lot. Jadi, saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini, dan pada video selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang materi ini, seperti liquidity, structure, breaker block, fair value gap dan lain-lain. Jadi, saya sarankan untuk investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak melewatkan materi lanjutan dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.